Pada tanggal 4 Desember 1884, di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priai Sunda. Ayahnya bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Parmas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat ingin melanjutkan pendidikannya. Namun, yang menjadi pertimbangannya, Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi ke sekolah Belanda? Saya sangat setuju, namun apakah itu bertentangan dengan adat saat ini? Saya paham akan hal itu, akan tetapi ketika melihat Uwi sedang dalam belajar, pilihan yang tepat adalah menyekolahkannya. Ambilkan Uwi ke sini. Baik. Ada apa yang memanggil Uwi? Apa yang kita akan bicarakan? Ayah dan ibu sepakat bahwa kau akan disekolahkan kembali ke sekolah Belanda. Benarkah ayah dan ibu? Uwi tidak bermimpi kan? Tidak, Nak. Ini tidak mimpi, ini nyata. Wah, terima kasih ayah ibu. Uwi sangat senang sekali. Kamu layak mendapatkannya, Nak. Setiap hari Dewi Sartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Lambat laun, pemerintahan Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika, seorang anak priai Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tuanya pun harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate. Dan Dewi Sartika yang juga harus dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Dewi Sartika, Saya. maju. Lu kan bukan anak Belanda, mengapa you sekolah di sini? Memangnya anak priai Sunda seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya hanya menimba ilmu, bukan untuk mengganggu. Apapun alasan you telah melanggar aturan. Yang bersekolah di sini hanya anak-anak Belanda. Memangnya anak berbangsa seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Ini bangsa kami berhak atas itu. Pemerintah Belanda menarik secara paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tua Dewi Sartika. You ingin mati? Apa maksudnya? You sudah tahu aturannya, lalu malah melanggar. You harus menerima hukumannya. You akan saya bawakan ke Ternate. Jangan bawa ayah saya! Diam kamu! Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut serta menemani suaminya. Sedangkan Dewi Sartika berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arah, tetap meneruskan pendidikan di Cicalengka. Setiap pulang sekolah, ia sering bermain dengan teman sebayanya sambil ia mengajari baca, tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Mari kita belajar kembali. Saya tidak sabar untuk belajar. Baik, mari. Uwi, apakah kau tidak pernah merasa bosan untuk mengajarkan kami? Aku lihat kau tidak pernah mengeluh. Aku tidak akan pernah merasa bosan jika semua itu berkaitan tentang pendidikan. Karena saya merasa bahwa perempuan seperti kita juga harus mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Bukan hanya anak-anak Belanda saja yang boleh mendapatkan pendidikan. Karena ini negeri kami berhak atas itu. Aku bangga padamu, Uwi. Kau tidak pernah mengeluh dalam menimba ilmu. Kau juga sama. Terima kasih.
Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang, ternyata ilmunya bisa bermanfaat. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik nan anggun dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealismenya mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjun Suraningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kanjung Suraningrat. Ia pergi ke sebuah tempat. Tak selang lama, datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya Raden Samonagara meninggal dunia. Dewi, ada apa? Duduk dulu. Dewi, ayah anda kau. Ayah anda aku kenapa? Ayah anda kau meninggal di perhatian. Kenapa? Iya, ibumu sudah kembali ke Bandung. Aku harus menemui ibu aku. Dewi Sartika segera mengemas barang-barangnya dan pergi, lalu pamit kepada pamannya. Ibu, maafkan Ibu. Tidak, nak, kau tidak bersalah. Kau berhak mendapatkan sekolah yang cerdas. Buatlah ayah dan ibumu bangga. Uy janji Ibu, Uy akan terus berusaha dan Uy akan membuat ayah dan ibu bangga. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasannya, ia memutuskan mendirikan sekolah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya, RAA Marta Nagara, dan si Den Hammer yang menjabat inspektur pengajaran pada saat itu. Apa benar kamu mendirikan sekolah ini? Iya benar, saya ingin mendirikan sekolah ini. Lantas apakah alasannya? Saya hanya ingin perempuan memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu. Saya ingin menanamkan kepada mereka bahwa kita itu tidak boleh bergantung pada suami, apalagi pada prestasi orang. Saya suka alasannya. Berlangsunglah sekolah istri tersebut didirikan. Akhirnya sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Sehingga didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyak perempuan yang bersekolah di sana. Sehingga sekolah istri hanya memiliki 2 ruangan kelas, tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Bahkan sebagian ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan Kepatihan Bandung. Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Pada tahun 1968, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Aga Suryawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang, yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan istri. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah keutamaan istri, sehingga pada tahun 1910
Nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1979, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada sewaktu-waktu pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Dewi Sartika dan lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan, dan sakitnya bertambah parah. Akhirnya wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagandon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian, ia dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung, Karanganyar.